Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat yang budiman. Izinkan saya, Denny Iwan Saputro, peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri dari SMP Negeri 1 Sidoarjo melakukan simulasi praktik alur percakapan Tirta bersama rekan saya Desti Arum Mawardining Tias, guru SD Negeri 3 Kudi sebagai penugasan mandiri ruang kolaborasi modul 2.3 pendidikan guru penggerak. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam komunitasnya, seorang calon guru penggerak perlu membangun komunikasi yang sehat dan empatik serta memberdayakan dalam membuat perubahan strategis yang mampu menggerakkan komunitas sekolah pada ekosistem belajar terdekatnya. Melalui modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik ini, calon guru penggerak diberikan ruang terbuka untuk mengimplementasikan hal tersebut melalui simulasi praktik alur percakapan Tirta. Tirta merupakan sebuah alur atau tahapan yang membantu seorang coach untuk mengimplementasikan teknik coaching dalam rangka kolaborasi komunikasi dua arah antara coach dengan coachee yang berfokus pada menumbuhkan dan mengembangkan serta memaksimalkan potensi coaching. Alur percakapan Tirta sangat penting dalam coaching karena memberikan struktur dan arahan yang jelas bagi coach dan coachee dalam mencapai tujuannya. Tanpa alur percakapan yang jelas, coaching bisa menjadi tidak terarah dan tidak fokus pada masalah atau tujuan yang ingin dicapai. Selain memberikan struktur dan arahan yang jelas, alur percakapan Tirta juga membantu coach untuk mengelola waktu dengan efektif dan memastikan bahwa coaching dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Hal ini membantu coachee untuk merasa lebih percaya diri dalam mencapai tujuan dan memberikan hasil yang optimal. Melalui kegiatan ini, kami berdua akan melakukan simulasi praktik coaching dengan alur percakapan Tirta berdasarkan skenario kasus berikut ini. Saat melaksanakan kegiatan praktikum pembelajaran IPA di laboratorium bersama teman-teman sekelasnya pada jam pelajaran pertama, Desti Arum Mawardining Tias memperlihatkan wajah yang lesu dan muram, serta selama pelajaran berlangsung tidak menampakkan semangat dan antusiasme seperti yang selama ini biasa diperlihatkannya saat mengikuti pelajaran IPA. Hal ini bermula dari penunjukan Desti sebagai wakil sekolah dalam lomba OSN IPA antar SMP tingkat kabupaten yang pelaksanaannya 2 bulan lagi. Ternyata Desti menyimpan trauma atas kejadian di masa lalu saat mengikuti lomba yang serupa di jenjang sekolah dasar. Tidak ingin berlarut-larut menyimpan ketidaknyamanan hati dan pikiran, maka Desti ingin menemui Pak Denny untuk menyampaikan permasalahan yang dialaminya agar bebannya terurai dan mendapatkan solusi terbaik. Awalnya karena sungkan dan malu untuk berbincang secara langsung di sekolah, maka Desti berinisiatif menghubungi Pak Denny pada malam hari melalui percakapan online hingga kemudian Pak Denny mengajaknya berbincang via telepon. Lalu terjadilah percakapan antara Pak Denny dan Desti melalui sambungan telepon berikut ini. Assalamualaikum Desti. Waalaikumsalam Pak Denny. Maaf Pak Denny mengganggu waktunya. Malam-malam saya telepon ya Pak Denny ya. Tidak masalah. Tadi habis Isya saya sempat menginput nilai PTS untuk kelas perwalian saya dan sudah selesai. Jadi waktu saya sudah agak longgar malam ini. Ada apa Desti menghubungi saya malam-malam? Iya Pak, tadi itu saya di sekolah sebenarnya mau menemui Bapak, tapi saya malu sama teman-teman Pak. Akhirnya saya telepon sekarang ini. Begini Pak Denny, saya itu masih kepikiran dengan penunjukan saya sebagai wakil sekolah untuk melakukan
lomba OSN tahun ini. Terus terang setelah Pak Denny menyampaikan hal tersebut, kemarin itu Pak, saya itu merasa gelisah dan juga saya kepikiran, saya menjadi tidak tenang Pak. Apa saya tidak usah ikut aja ya Pak ya? Oh begitu. Sebentar. Pak Dini mau tanya dulu. Kira-kira hal apa yang menyebabkan kamu punya pemikiran, kemudian memutuskan untuk membatalkan keikutsertaan lomba OSN IPA tahun ini? Coba ceritakan pada Bapak. Gini Pak, saya itu ragu-ragu dan tidak yakin dengan kemampuan saya Pak. Saya juga masih trauma karena dulu itu saya pernah ikut lomba di SD dan saya itu gimana ya Pak ya, Pak Guru dan Bu Guru itu kan berharap kalau saya itu menjadi juaranya dan juga teman-teman saya pun juga begitu Pak. Tapi kenyataannya tidak Pak. Padahal saya sudah belajar dengan giat. Tapi hasilnya ya begitu Pak. Makanya saya grogi dan juga saya itu was-was. Nah, pada waktu itu Pak, saya itu dalam mengerjakan soalnya itu grogi, was-was. Jadinya saya tidak bisa fokus. Hingga soal yang mudah saya tidak bisa menjawab dengan benar, Pak. Saya merasa sedih sudah mengecewakan mereka, Pak. Oke, baik Desti. Sekarang Pak Deni bertanya lagi padamu. Menurutmu, apa yang membuatmu terpilih untuk menjadi wakil sekolah kita di OSN tahun ini? Karena saat seleksi OSN sekolah tahun ini saya di peringkat pertama, setelah di tahun kemarin itu saya mendapatkan juara yang kedua, Pak. Ada lagi menurutmu kelebihan yang ada pada dirimu sehingga membuat kamu terpilih, Desti? Iya, Pak. Saya sejak dulu itu sudah tertarik dan pelajaran IPA ini sehingga saya berusaha untuk memahami materi-materi dengan baik, dan juga setahu saya itu di kelas 8 ini nilai saya paling tinggi. Saya juga mahir dalam merangkai peralatan kit praktikum sesuai dengan materi. Bahkan beberapa bulan terakhir ini Pak Denny mengajak saya untuk bergabung di apa itu Pak? Di grup yang itu loh Pak. Discussion Group of Science ya. Ya itu Pak, Discussion Group of Science itu untuk mengembangkan kemampuan di bidang IPA saya. Nah, Desti. Iya Pak. Kamu sudah paham, pada dasarnya kamu dipilih karena kamu dianggap memiliki potensi yang besar, sekaligus dianggap pantas untuk menjadi delegasi sekolah kita pada cabang lomba IPA OSN tahun ini. Iya Pak, tapi saya masih was-was dan ragu-ragu. Saya itu takutnya membuat kecewa seperti yang dulu lagi yang pernah saya alami. Oke, Desti. Pak Denny bisa memberikan sesuatu bahwa sebenarnya potensi dirimu tersebut yang kamu sampaikan tadi itu adalah sumber kekuatanmu. Nah, sekarang Pak Dini mau bertanya lagi nih. Masih ingatkah kamu tentang hal-hal apa saja yang kamu butuhkan agar kamu mampu mempersiapkan diri dengan baik sekaligus mampu menunjukkan prestasi pada lomba? Iya Pak, saya masih ingat dengan apa yang dikatakan sama Pak Denny dan juga Pak Widodo. Karena itu selalu menekankan di saat kita bimbingan Pak. Ya. Penguasaan materi yang baik, kemudian apalagi Pak? Kecakapan
penggunaan peralatan lab itu ya Pak ya. Kemudian juga kemampuan literasi dan numerasi yang mumpuni. Nah, katanya Pak Denny ketiga hal tersebut harus ditunjang dengan usaha yang keras dan juga berdoa serta meminta doa restu pada orang tua. Dan juga kita harus yakin dengan kemampuan yang ada pada diri saya. Seperti itu kan Pak Denny? Betul sekali. Nah, dari hal-hal yang kamu sebutkan tadi, kira-kira menurutmu, adakah hal yang belum terdapat pada dirimu? Atau yang sama sekali belum kamu lakukan sampai saat ini? Apa ya Pak ya? Sepengetahuan saya itu semua hal sudah saya lakukan dan saya kuasai. Seperti apa yang telah dinasihati Bapak. Hanya saja saya itu masih was-was, Pak. Saya belum bisa menghilangkan trauma. Dan hal inilah yang membuat saya cukup tidak percaya diri dan juga tidak yakin dengan diri saya sendiri, Pak. Oke, berarti kesimpulannya masalah yang sekarang ini hendak kamu hilangkan karena belum mampu kamu menghilangkannya sendiri adalah rasa tidak percaya diri dan was-was tadi ya? Iya, Pak. Nah, Desti, menurutmu langkah apa yang bisa kamu ambil agar kamu kembali bisa mendapatkan rasa percaya dirimu dan siap untuk mengikuti lomba? Kalau menurut saya harus menggunakan waktu sebaik mungkin. Nah, di sini saya harus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan baik, selama kurang lebih ya 2 bulan ini ya Pak ya. Betul. Nah, selain itu saya juga harus berdoa dan juga minta dukungan dari orang-orang yang terdekat saya. Dan juga saya minta bimbingan pada Pak Denny dan juga Pak Widodo. Adakah lagi yang lainnya yang belum kamu sebutkan? Apa ya Pak ya? Mungkin saya harus mendekatkan diri kepada Yang Kuasa. Saya harus berzikir dan berdoa, mohon agar diberi kelancaran, kekuatan, kemudahan, serta kelapangan hati supaya rasa was-was, khawatir, dan juga overthinking yang menyelimuti diri saya ini bisa hilang perlahan-lahan dari diri saya, Pak. Oke, Desti. Kalau kamu saya berikan kesempatan untuk menilai persiapan dalam wujud skala 1 sampai dengan 10. Kira-kira untuk saat ini persiapanmu itu sudah sampai pada skala angka berapa? Kalau saat ini, pada saat saya telepon sama Pak Denny ini masih di skala 4, Pak. Tapi saya berusaha setelah dapat pencerahan dari Pak Denny ini, saya ingin maksimal sampai 10, Pak. Saya harus bisa. Saya harus bisa membawa nama baik sekolah kita, Pak. Bagus. Kira-kira kapan kamu akan mulai melakukannya, Desti? Secepatnya, Pak. Oke. Pak Denny setuju dengan rencana-rencana yang sudah kamu sampaikan tadi. Lomba ini adalah momen yang tepat bagimu untuk mengembalikan rasa percaya dirimu, sekaligus sebagai bentuk apresiasi sekolah atas usaha dan kerja kerasmu selama ini. Pak Denny dan seluruh warga sekolah akan berusaha maksimal untuk memberikan doa dan dukungan terbaik untuk Desti. Iya Pak Denny, terima kasih atas doa dan juga dukungannya. Jangan bosan-bosan untuk membimbing saya ya Pak Denny ya. Insya Allah Desti, selaku gurumu, wali kelas, sekaligus pembimbing lomba, Pak Denny pasti akan memberikan yang terbaik untuk Pak Denny. Berharap dari sisa waktu yang tersedia masih ada 2 bulan ya. Iya Pak Denny. Persiapkan diri dengan baik, kemudian bisa memberikan kemampuan yang terbaik saat lomba. Soal hasil, apakah kamu nanti mendapatkan juara atau tidak, itu tidak penting. Yang penting kamu sudah mendapatkan wawasan dan pengetahuan sekaligus pengalaman mengikuti lomba. Dan yang terpenting adalah kamu menaklukkan rasa tidak percaya dirimu sekaligus menghilangkan
rasa was-was dalam diri. Iya Pak Denny, Bismillah saya siap dan yakin untuk menjadi wakil dari sekolah kita. Mudah-mudahan saya bisa menjadi yang terbaik dan juga membawa nama baik sekolah kita ya Pak Denny ya. Nah, mantap. Jadi sekarang bagaimana? Apakah kamu jadi membatalkan diri mengikuti lomba atau kita teruskan persiapan kita? Lanjut Pak Denny, saya siap. Siap. Bagus. Pak Denny juga siap untuk mendukung. Iya Pak Denny, terima kasih Pak Denny atas bantuan motivasi dan juga arahannya ya Pak Denny ya. Maaf sudah mengganggu waktu Pak Denny malam-malam kayak gini ya Pak. Tidak masalah. Kalau sudah malam seperti ini, saya sudah lebih longgar daripada waktu-waktu sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap berikan yang terbaik untuk sekolah kita. Selamat istirahat, Desti. Sekarang tiba saatnya Anda berdua untuk melakukan refleksi sebagai coach maupun sebagai coach. Silakan. Ya, Desti dulu untuk ya, silakan Desti. Ya Pak, terima kasih. Di sini saya akan melakukan refleksi dari coaching yang saya lakukan barusan. Saya di sini sebagai coach, saya merasa senang, merasa ada sebuah kemitraan yang telah terjalin dengan baik, sehingga tercipta suatu kenyamanan ya Pak ya antara siswa dan guru yang telah kita praktekkan tadi, sehingga mampu mengurai masalah-masalah yang ada, sehingga itu dapat memacu, kemudian dapat menjadikan solusi dari masalah-masalah yang ada. Saya juga mendapatkan motivasi, dukungan, serta support yang dapat menambah rasa percaya diri saya sebagai murid ini tadi. Gitu Pak. Terima kasih Ibu Desi Arum. Kemudian kita mendapat refleksi dari Bapak Denny Wasaputra selaku coach. Ya, terima kasih Pak Trijaya. Saya menyadari bahwa dalam prinsip hubungan antara seorang coach dan coaching itu didasarkan pada 3 hal. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian yang kedua adalah sikap saling pengertian, dan yang ketiga adalah sinergi kolaboratif dalam bentuk kerjasama yang erat. Kemudian di dalam hubungan kemitraan ini, seorang coach itu seharusnya atau idealnya memberikan dukungan, pengakuan, penguatan, dan umpan balik kepada seorang coach. Kemudian prinsip kemitraan yang terjadi di antara keduanya tersebut akan menciptakan hubungan dalam suatu lingkungan yang aman dan terbuka, penuh sikap saling menghargai. Sehingga coach akan merasa nyaman ketika menyampaikan sesuatu terkait dengan tujuan mereka. Kemudian menyampaikan pengalaman-pengalaman mereka tanpa ada rasa ketakutan untuk dihakimi. Kemudian dengan begitu maka seorang coach itu akan dapat lebih mudah memahami dirinya sendiri, kemudian mampu mengembangkan pemahaman yang lebih baik dalam berbagai situasi yang dihadapi, dan mengidentifikasi sebuah tindakan yang perlu diambil ketika dia ingin menyelaraskannya dengan tujuan. Kemudian dari refleksi yang bisa saya sampaikan pula, hal-hal yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan sebagai seorang coach adalah sama seperti kelompok yang lainnya, kemampuan untuk menampilkan atau menyampaikan pertanyaan pemantik yang sifatnya menggali. Kemudian dari pertanyaan pemantik tadi mampu digunakan untuk menemukan dan kembangkan potensi-potensi baik yang terdapat pada diri coach. Itu yang menurut saya masih perlu dikuatkan, dikembangkan, dan ditingkatkan dari diri saya tentang kecakapan-kecakapan untuk memberikan pertanyaan pemantik dan kemudian untuk memberikan respon yang positif dan smooth untuk seorang coach. Demikian Pak Trijaya yang bisa saya sampaikan. Luar biasa, sangat runtut dan sangat
mengedukasi kita. Tiba saatnya untuk memberikan tanggapan karena rekan kami menarik kelihatannya ada belum bisa on lagi. Mohon maaf, saya pribadi memberikan tanggapan selaku kelompok yang belum memberi tanggapan. Yang menjadi pertanyaan atau tanggapan dari kami ketika yang ditampilkan oleh Bapak Dediwan dan Bu Desti Aruf selaku guru dan murid. Kalau yang lain kan sebagai mitra sejajar guru dan guru, sehingga intiman keakraban itu cair sambil senyum dan sebagainya. Kalau yang ditampilkan oleh Pak Denny tadi ada senyumnya seperti saya dulu. Nah, apakah memang perlu tanda petik untuk menjaga jarak posisi status guru dan murid, ataukah walaupun guru dan murid bisa cair lagi? Ini kita mohonkan kepada Bu Dr. Nelly untuk bisa memberikan wawasan kepada kita sekalian. Antara beda status di sini, kepala sekolah dengan guru itu ada rasa segan, murid dengan guru ada rasa segan. Nah, ini bagaimana sebaiknya? Terima kasih. Dan untuk yang disampaikan Pak Dwija, memang kalau menjadi coach atau coachingnya nanti itu adalah siswa dengan guru atau siswa dengan kepala sekolah, mungkin ada perasaan tidak mindfulness ya, tidak serius di tingkat tingginya tidak bisa tercapai karena merasa segan atau segala macamnya. Sebenarnya inilah yang akan kita bahas di coach ini ya Bapak Ibu ya, menghilangkan rasa itu. Bagaimana cara kita menghilangkan rasa segan, rasa ketidaknyamanan ketika kita menghadapi suatu masalah Bapak Ibu. Jadi benang birunya di sini mungkin untuk melakukan hal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Terkadang kita sendiri merasa arogansi ya, seperti itu ya. Padahal sebenarnya suasana itu cair-cair saja. Tapi perasaan kita itu karena kita terbiasa di lingkungan yang beradab Bapak Ibu. Kita itu terbiasa kalau dengan yang tua itu kita segan, apalagi atasan dengan bawahan. Benar ya Bapak Ibu ya. Saya juga kadang-kadang seperti itu, tapi mudah-mudahan dengan pembelajaran coaching ini ya, pembelajaran sosial emosional, kita mendapat empati ya dari sekeliling kita, terutama dalam 5 kompetensi sosial emosional itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu semua tergantung dengan diri kita sendiri. Jadi seandainya kita mau, kita bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Tapi kalau kita tidak mau, nah itu tidak bisa ya, karena kita juga hanya bisa memotivasi dan kita bukan maha pembolak balik hati. Hanya Allah yang maha pembolak balik hati.